Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan melaksanakan belajar online, daring atau singkat daring. Terpaksa ini kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang buruk karena sekarang masih musim pandemi COVID-19. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang dua bab balok dan kubus dan balok. Langsung saja ke materi. Nah, kita masuk dulu ke sifat-sifat dan polinom. Kubus ya, kubus. Apa itu kubus? Kalau kita melihat definisi di buku, kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang berbentuk persegi yang kongruen. Kongruen itu adalah sama ya. Kongruen itu adalah sama. Sehingga kubus sering juga disebut bidang 6 beraturan atau hexahedron. Bagaimana sifat-sifat kubus? Nah, pada kubus terdapat 6 bidang sisi yang berbentuk persegi, yaitu di sini ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan CDGH atau DCGH. Di sini ABCD sebenarnya persegi ya, karena ini digambar dari sudut pandang yang di sini sehingga terlihat seperti jajar genjang. Terdapat 12 rusuk yang sama panjang ya. Terdapat 12 rusuk ya. Ini AB, CD, EF, GH ya. BC, FG sama dengan AD sama dengan EH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Itu rusuk kubus, ada 12. Dan terdapat 8 titik sudut. Nah, ini titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Itu namanya titik sudut. Sifat-sifat yang lain yang perlu kalian ketahui itu adalah kubus itu memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Nah, ini di antaranya AC, itu AC ya, nggak pas nggak apa-apa. Sama dengan BD itu ya, itu juga diagonal bidang. Diagonal bidang itu diagonal yang ada pada bidang ya, bidang kubus. Waduh, sponsornya datang nih, Steam. Maaf. Nah, lagi BG di situ ya. Terus ada CF, itu juga diagonal bidang. HF, EG, DG, nah, CH, AH, DE atau ED, AF, dan BE. Jadi ada 12 di situ. Masing-masing bidang ada 2, sehingga kalau ada 6 bidang itu 2 kali 6 itu ada 12 diagonal bidang. Ya, itu. Dan kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Maksudnya berpotongan nanti ya. Nah, apa itu diagonal bidangnya? Nah, DF ini ya, nggak sampai. DF. EC itu dari pucuk bagian belakang sebelah kanan ke pucuk bagian depan sebelah kiri ya. CE. Terus HB di situ ya, HB. Dan AG itu namanya diagonal ruang pada kubus. Terus memiliki 6 bidang diagonal. 6 bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang yang sama. Di antaranya adalah, nah ini jadi diagonalnya berbentuk bidang. Di situ BGHA ya, BGHA. Terus lagi BCHE ya, atau BEHC, BCHE atau BEHC. Nah, ini karena berimpit jadi tidak terlihat jelas. Ini adalah HFGD
AFGD atau ADGF juga boleh. AFGD. Terus AEGC atau ACGE sama saja. Dan yang terakhir DCFE. DCFE ya. Atau EFCD. EFCD kalau terlihat di sini EFCD. Oh, ada lagi ya, lupa 6. BDHF. Terakhir itu BDHF. Ada 6 ya. Pas. Itu sifat-sifat kubus. Paham ya? Next. Nah, sekarang kita masuk ke volume kubus. Ya, volume kubus misalkan ini adalah R dan R ya, maka volumenya itu adalah R itu di sini rusuk ya, rusuk kubus, rusuk kubus, rusuk kubus. Maka untuk mencari volumenya itu adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk ya. Rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Itu volume kubus. Itu mengenai sifat dan volume ya. Sifat dan volume kubus. Kita lanjut ke luas permukaan kubus sekarang. Nah, luas permukaan kubus, misalkan ada kubus AB, wah C-nya hilang nih kemana? Ini C ya, kosong. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus ini kalau dipecah, kalau kita bongkar akan membentuk jaring-jaring seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita ini buka, kubusnya akan membentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubus itu terdapat 6 persegi yang sama panjang untuk permukaannya. 6 persegi yang sama. Misalkan rusuknya itu dimisalkan R ya. Jadi ini misalkan ini R, ini R, ini R, ini R, ini R juga ya, semuanya R ya. Nah, karena di sini ada 6 persegi yang sama, maka persegi pertama itu kan luasnya R kali R. Persegi kedua juga R kali R, persegi ketiga juga R kali R, persegi keempat itu adalah R kali R, persegi kelima itu adalah R kali R, persegi keenam itu adalah R kali R. Maka untuk mencari luas permukaannya itu dengan cara menjumlahkan semua persegi yang ada pada permukaan kubus. Jadi R kali R ditambah 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 R kali R sebanyak 6 kali. Sehingga kalau kita ringkas rumusannya itu adalah 6 dikali R kali R. Karena R kali R-nya ada 6. Kalau kita buat R kali R itu sama dengan R kuadrat. Sehingga rumus secara singkatnya untuk kubus itu 6 kali R kuadrat. Itu untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cara mencari panjang kerangka kubus. Kerangka itu berarti hanya bagian pinggirnya saja ya, menjumlahkan rusuknya saja. Nah, misalkan rusuknya itu R, ya R, karena kubus itu ada 12 rusuk, maka untuk mencari panjang kerangka kubus itu 12 dikali R. 12 dapat dari mana? 12 itu dapat dari banyak rusuk pada kubus, ada 12. Karena R-nya, rusuknya itu sama panjangnya, maka cara mencari panjang kerangka kubus itu adalah 12 kali R. Terus selanjutnya kita mencari bagaimana cara mencari diagonal ruang kubus. Nah, misalkan di sini rusuknya itu R,
Misalkan rusuknya R. Wah ya, saya tahu. Pertama-tama untuk mencari panjang diagonal ruang kubus itu adalah cari panjang AC menggunakan teorema Pythagoras. AC ini ya. Menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sesuai dengan rumusan Pythagoras untuk mencari AC kuadrat itu sama dengan, karena ini R dan ini R, berarti untuk mencari AC kuadrat itu adalah R kuadrat ditambah R kuadrat. Ini ya. R-nya itu berasal dari ini. Ini juga R ya. Karena rusuknya kubus itu sama. Nah, setelah itu cari panjang AG menggunakan teorema Pythagoras juga. AG. Bagaimana cara mencarinya? Loh, kok keluar duluan? Nah, ini. AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AR kuadrat. Jadi, AG kuadrat ini ya, untuk mencari panjang diagonal ruang. AG kuadrat ini kan diagonal ruang ya. AC kuadrat ditambah R kuadrat. Ini CG itu sama dengan R ya. Karena rusuknya sama. Nah, berarti AC kuadrat di sini kan R kuadrat ditambah R kuadrat. Maka AC kuadrat yang di sini itu diganti dengan R kuadrat ditambah R kuadrat. Ya. Setelah itu, untuk menghilangkan pangkat 2 kuadrat di sini, ini di akar ya. Di akar, sehingga AG sama dengan akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, AG sama dengan akar dari R kuadrat tambah R kuadrat tambah R kuadrat itu adalah 3R kuadrat. Atau bisa ditulis AG sama dengan akar dari R kuadrat itu R. Akar dari 3, biarkan akar 3 ya. Sehingga untuk mencari panjang diagonal ruang dari suatu kubus itu R akar 3. Untuk latihannya atau contoh soalnya kita bahas setelah ini ya. Ya. Sekarang contoh soal tadi mengenai volume, luas permukaan, panjang kerangka, dan panjang diagonal ruang dari kubus ya. Contoh soalnya, misalkan volume. Nah, jika diketahui rusuk kubus adalah 10, misalkan rusuknya itu adalah 10 ya, maka tentukan volume kubus tersebut. Berarti R-nya di sini adalah 10. Maka tentukan volume kubus. Nah, volume kubus tadi adalah R kali R kali R. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Kalau rusuknya itu 10, maka di sini 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali, itu adalah 100. 100 dikali 10 itu adalah 1000 cm pangkat 3. Karena di sini satuannya cm, jadi cm pangkat 3 ya. Gampangan ya. Jadi kalau misalkan rusuknya 10, ya 10 kali 10 kali 10. Kalau rusuknya 5, ya 5 dikali 5 kali 5. Begitu aja ya untuk mencari volume. Nah, untuk mencari luas permukaan. Nah, contoh dari luas permukaan. Loh, kok hilang? Nah, jika diketahui rusuk kubusnya adalah 10, tentukan luas permukaan kubus. Loh, luas permukaan. Tadi sudah ya, belum ya luas permukaan? Oh, sudah. Nah, luas permukaan tadi 6 kali R kuadrat. Kalau R-nya 10, jadi 6 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 6 kali 100 adalah 600. Sangat gampang sekali kan ya. Tinggal dimasukkan saja rumusannya. Itu mengenai luas permukaan kubus. Panjang kerangka. Nah, jika diketahui rusuk kubus adalah 10 cm, maka tentukan panjang kerangka kubus tersebut. Nah, rumusan panjang kerangka tadi adalah 12 kali R. Sehingga kalau R-nya 10, berarti 12 kali 10. 12 kali 10 berapa? 120. Ini ya. Itu mengenai panjang kerangka, contoh soalnya.
Untuk panjang diagonal, jika diketahui rusuk kubus adalah 10 cm, maka tentukan panjang diagonal ruang kubus tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Sesuai yang rumusan tadi, panjang diagonal ruang itu R akar 3. Sehingga kalau R-nya 10, berarti panjang diagonal ruangnya itu adalah 10 akar 3 cm. Contohnya. Paham ya? Itu mengenai contoh soal. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom yang sudah disediakan ya. Oke, itu mengenai kubus, volume, luas permukaan, panjang kerangka, panjang diagonal. Untuk sifat-sifatnya tadi bisa kalian ulangi lagi untuk melihat, atau kalian bisa menonton di channel YouTube lain atau di buku yang sudah ada bisa kalian baca. Itu mengenai kubus. Sekarang kita akan membahas balok. Karena kubus sudah, kita akan membahas balok. Ini masih jalan ya? Ya, bagus. Pada balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang berbentuk persegi panjang. Sepasang sisi yang berhadapan saling kongruen atau sama ya. Jadi yang sepasang di sini nggak dikasih nama. Yang berhadapan itu sama besar, sama panjang. Itu balok. Lagunya kok nggak berhenti, tidak apa-apa guys. Memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi panjang. Tiap pasangnya kongruen itu sama ya. Udah berhenti lagunya. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang PQRS, TUVW, QRVU, PSWT, PQUT, dan SRVW. 6 sisi bidang berbentuk persegi panjang. Boleh salah satunya berbentuk persegi ya. Tidak harus persegi panjang semua. Hanya salah satu saja sebenarnya. Salah satu pasang. Di sini yang sama panjang yaitu di sini QRVU itu sama dengan PSWT. PQUT bagian depan ya, PQUT sama dengan bagian bagian belakang. Kanan sama dengan kiri, depan sama dengan belakang, atas sama dengan bawah ya. PQRS sama dengan TUVW, atas sama dengan bawah. Memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Maksudnya panjangnya sama. PQ, TU, SR, dan VW itu sama ya. WV. Rusuk QR sama dengan UV, sama dengan PS, sama dengan TW. Rusuk PT sama dengan QU, sama dengan RV, sama dengan SW. Kalau kubus tadi itu rusuknya sama semua. Kalau persegi panjang itu ada 4 rusuk yang sama. Ada 4 pasang rusuk yang sama ya. Dari 12 rusuk. Sama-sama memiliki 12 rusuk. Nah, untuk 8 titik sudut yaitu titik PQRS, TUVW memiliki 12 diagonal bidang. Ini untuk sifat-sifat yang ini itu sama persis dengan yang kubus ya. Memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Itu sama dengan sifat-sifat kubus tadi ya. Untuk mengenai sifat-sifat balok. Nah, untuk volume balok ya, volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi itu untuk volume ya. Volume itu adalah isi. Jadi untuk mencari isi yang ada dalam balok ini itu panjang kali lebar kali tinggi. Itu mengenai sifat dan volume balok. Permukaan balok ini kalau dibongkar itu akan membentuk seperti ini jaring-jaringnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari luas permukaan balok itu sama saja dengan menjumlah
bidang-bidang yang ada pada balok, ya, pada permukaan balok. Ya, ini ada 6 sisi bidang atau 6 bidang ya. Yang ini 4 kali tinggi, P kali T di sini ya. P kali T itu yang bagian belakang. P kali L itu yang bagian bawah. P kali T yang satunya bagian depan. P kali L yang ini itu bagian yang atas ya. Jadi kalau dipecah menjadi seperti ini, dan ini bagian samping kiri dan samping kanan. L kali T. L itu adalah lebar yang ini ya. T itu tinggi yang ini, P itu adalah panjang. Sehingga kalau kita mau mencari luas permukaan balok, sama saja dengan menjumlahkan semua luas pada permukaan balok. Nah, jadi di sini P kali L-nya kan ada 2. Jadi 2 kali P kali L. Ya, rumusannya itu. Ada 2 nih. Ditambah dengan 2 kali P kali T. P kali T-nya juga ada 2 ya. Jadi ditambah dengan 2 P kali T. Ditambah dengan 2 kali L kali T. L kali T-nya kan juga ada 2. Itu cara mencari luas permukaan balok. Nah, untuk mencari kerangka balok di sini P-nya itu kan ada 4. Kerangka itu kan sama dengan kubus tadi, itu rusuknya ya yang dijumlahkan. P-nya di sini ada 4. Mana? 1, 2, 3, 4 ya, sama panjang, sehingga maka untuk mencari kerangka balok di sini ditulis 4P. L-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. 4L. T-nya juga ada 4. 4T. Jadi untuk mencari kerangka balok, panjang kerangka balok ya, panjang rusuk semuanya yang ada pada balok ini ya, itu cara mencarinya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Kerangka balok itu rusuknya ini semuanya dijumlahkan ya. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, T-nya juga ada 4, tingginya ada 4. Sehingga 4P tambah 4L tambah 4T. Itu untuk mencari kerangka balok. Nah, diagonal ruang balok. Sama halnya dengan diagonal, cara mencari diagonal ruang kubus, sama saja ya. Pertama-tama itu cari panjang AC. Oh, AC di sini tidak ada AC ya. Di sini adalah Y seharusnya ini. Cari panjang Y di sini Y ya. Menggunakan teorema Pitagoras. Harusnya AC itu Y ya. Nah, gitu. Jadi Y kuadrat itu sama saja dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Itu menggunakan rumus Pitagoras. Setelah ketemu Y, nah, cara yang kedua, langkah yang kedua itu cari panjang AG. AG di sini maksudnya Z ya. Z ini menggunakan teorema Pitagoras. Z di sini adalah diagonal ruang pada balok. Nah, untuk mencari Z itu bagaimana? Nah, kembali juga. Nah, Z kuadrat itu adalah Y kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi Z itu adalah sisi miring dari teorema Pitagoras dari segitiga siku-siku ini ya. Z kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Nah, jadi Y kuadrat ini itu kan P kuadrat ditambah L kuadrat. Jadi Y kuadrat yang di sini itu diganti dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Ya. Y kuadrat ini diganti dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. T kuadratnya turun. Sehingga Z kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti untuk mencari nilai Z atau diagonal ruang, Z di sini adalah diagonal ruangnya ya. Z itu sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Di mana P itu panjang, L itu lebar, dan T itu adalah tingginya ya. Itu cara mencari diagonal ruang balok. Nah, selanjutnya kita latihan mulai dari volume, luas permukaan, terus panjang kerangka, dan diagonal ruang balok.
Misalkan diketahui suatu balok ya dengan P sama dengan 3 dan lebar L-nya ini lebar ya sama dengan 4 dan tingginya sama dengan 12. Nah, tentukan, nah ini, jika diketahui balok seperti di atas, maka tentukan volume balok. P-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 4, dan T-nya sama dengan 12. Jawab. Jadi cara menjawabnya itu adalah volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya adalah 3, lebarnya adalah 4, dan tingginya adalah 12. Jadi tinggal dikalikan saja. 3 dikali 4 kali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Begitu ya. Gampang sekalian ya, tinggal dimasukkan. Ya, untuk luas permukaan, jika diketahui balok seperti di atas, maka tentukan luas permukaan baloknya. Nah, luas permukaannya seperti apa? Ya, masukkan saja luas permukaan balok tadi rumusannya 2 kali P kali L, tambah 2 kali P kali T, ditambah 2 kali L kali T. Jadi P-nya 3, L-nya 4, dimasukkan. Ini P-nya 3, T-nya 12, dimasukkan. L-nya 4, T-nya 12, dimasukkan. Ya, 3 kali 4 itu adalah 12. 3 kali 12 adalah 36, 4 kali 12, 48. Sehingga 2 kali 12, 24, 2 kali 3, 6, 72, dan 2 dikali 48 itu adalah 96. Dijumlahkan hasilnya 192 cm kuadrat. Begitu ya, gampang sekali. Begitu juga kalau panjang kerangka. Panjang kerangka di sini, nah sama ya jika P-nya 3, L-nya 4, dan T-nya 12, berapakah panjang kerangka balok? Ya, masukkan rumusannya tadi 4P tambah 4L tambah 4T, T 4 kali P-nya 3, L-nya 4, T-nya 12, dimasukkan. Jadi 12 tambah 16 tambah 48, hasilnya 76. Itu panjang kerangka. Nah, bagaimana kalau panjang diagonal ruang? Sama ya. Panjang diagonal ruangnya tadi akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi P-nya itu 3, L-nya 4, dimasukkan saja ya, T-nya 12. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 12 kuadrat 144. Sehingga akar dari 169. 9 tambah 16 tambah 144 itu kan 169 ya. Akar 169 itu 13. Itu untuk contoh soal dari balok. Ya, volume, luas permukaan, panjang kerangka, dan panjang diagonal. Itu ya. Nah, untuk latihannya, dan nanti silakan kerjakan tugasnya. Nanti akan ada tugas, akan diberikan tugas oleh gurunya masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Nanti tugasnya akan dikirim di tugas di classroom ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari saya. Semoga bisa membantu dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.